Shalom jemaat Tuhan, saya dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Saya percaya kita terpelihara sempurna oleh Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita yang hidup. Hari ini sharing kita diberikan satu judul, yaitu hidup dalam didikan. Dalam pendidikan kita mengenal dua kata, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam pendidikan kita juga mengetahui ada yang namanya ujian, ada yang namanya ujian semester, mid semester dan sebagainya. Dalam kehidupan ini ternyata saudaraku yang kekasih, kita perlu juga mempersiapkan hidup kita untuk saudara ujian-ujian yang kita akan hadapi sepanjang tahun ini. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah berkata, saudara, ikut Yesus itu tanpa masalah dan tanpa tantangan, tanpa problema. Dia hanya berkata, engkau yang letih lesu dan beban berat, datang kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Apakah langsung dapat ketenangan dan kelegaan? Tidak. Belajar saudara. Haleluya, terlebih dahulu baru kita dapat ketenangan dan kelegaan. Di dalam belajar yang dimaksud saudara ada didikan dan ajaran. Berarti saudara, status orang yang dididik dan diajar adalah murid. Sebab itu saudara, tahun ini saudara masuklah kepada pemuridan. Karena di sana kita akan mendapatkan didikan, mendapatkan ajaran, dan saudaraku yang kekasih, kita dimuridkan, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang dan murid-murid yang sedang didrive oleh Injil Kristus. Firman yang disuguhkan kepada kita hari ini yaitu Amsal 3 ayat 1-2. Dikatakan begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kita bisa melewati saudaraku yang kekasih, tahun-tahun yang lalu saudaraku yang kekasih, bukan karena kuat gagah, bukan karena vitamin, bukan karena asupan makanan saja yang saudara konsumsi, tapi ternyata saudaraku yang kekasih, ada didikan, ada ajaran, ada perintah, ada ajaran untuk kita tetap belajar dalam firman-Nya, karena itu akan menambahkan saudara usia yang lanjut kepada kita serta sejahtera. Firman Allah yang hidup dikatakan begini, anakku, jangan kau lupakan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Jika engkau ingin panjang umur dan hidup bahagia, ikutilah petunjuk-petunjukku dengan cermat. Ikutilah petunjuk-petunjukku dengan cermat. Iya kan? Nah, saudara, saya analogikan dengan satu ilustrasi ini, saudara. Kalau saudara membeli satu barang, pasti ada manual booknya, betul nggak? Nah, ternyata saudara yang kasih, apa yang dilakukan dunia adalah mencontoh apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Ada petunjuk-petunjuk, ada ajaran, ada didikan di dalam mengikut Tuhan. Kalau itu saudaraku yang kekasih tidak kita ikuti, ada banyak di antara kita tahun-tahun yang lalu saudara, kita gamang untuk menapaki hari lepas hari, iya kan? Dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena kita tidak hidup dalam rule of the game, dalam petunjuk dan ajaran serta didikan daripada Tuhan. Makanya saudara, kita kelelahan. Tahukah saudara? Salah satu yang membuat usia daripada seseorang pendek karena kelelahan. Nah, makanya tidak heran saudara, kita sering mendengar ada orang yang berkata, wah baru kemarin ketemu, betul nggak? Tiba-tiba udah dengar kabar RIP, rest in peace, ya kan? Iya sih, memang sudah kehendak Tuhan. Yang sering kita katakan adalah pertandingannya sudah selesai. Tapi sebentar dulu saudara. Dan saya sering melihat saudara, ya kan? Mudah-mudahan ini adalah asumsi. Banyak orang yang merayakan hari ulang tahun, potong kue, menyanyikan lagu panjang umurnya, tapi saudara wajahnya nggak sejahtera, iya kan? Karena hidupnya tidak didrive oleh Injil. Sebab itu tema gereja kita panjang tahun ini adalah gospel driven life, karena sangat bisa dipastikan orang-orang
murid-murid yang didrive oleh Injil, pasti hidupnya saudaraku yang kekasih sejahtera. Dan kalau rule of the game diikuti aturan dan petunjuk daripada Tuhan, salah satunya jaga kesehatan, iya kan, jaga makan, saudara olahraga dan yang lainnya, pasti saudaraku yang kasih usianya panjang. Jadi saya mau berkata kepada saudara, pelajaran kita hari ini sangat penting. Bahkan judul daripada firman ini juga adalah berkat dari hikmat. Iya kan? Dan saya bisa pastikan saudara, kalau saudara mendapatkan berkat-berkat dari hasil pekerjaan saudara yang dihasilkan oleh hikmat, bukan dari kejahatan, saudaraku yang kasih, pasti saudara menikmatinya sejahtera dan panjang umur. Tapi saudara, saya mau juga ingatkan, kalau bukan saudaraku yang kasih, ya kan, berkat yang saudara sebut itu hasil daripada hikmat, dari petunjuk Tuhan, berbisnis dan segala macam, saya pastikan saudara, bahwa saudara tidak akan bisa menikmati, tapi bisa merayakan seperti orang-orang dunia. Tapi lihat, ternyata saudara, orang yang sejahtera adalah bedanya bisa menikmati berkat daripada Tuhan. Perlu saudara ingat, kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, itu yang dikatakan Alkitab. Tapi saudaraku yang kasih, karena kasih anugerah Tuhan, yang kita sebut adalah sola gratia. Tapi khusus untuk kitab Amsal Salomo ini, dicatatkan kepada kita panjang umur, lanjut usia, sejahtera, ditambahkan kepada kita, yaitu berkat yang berasal dari hikmat. Kitab Ulangan berkata, ajarkan berulang-ulang sampai itu menjadi pendidikan. Nah, itu dia saudara. Saya bisa garansi, segala sesuatu yang diajarkan berulang-ulang sampai menjadi pendidikan, dan itu dilakukan dalam hidup dengan benar, maka resultnya akan powerful. Dari saya, Royal Purba Immanuel.